Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Pujawati dengan NIM 22016049 akan mempresentasikan materi pertemuan 13 tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode yang cukup handal dan sering digunakan dalam rangka menggali data dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pemeriksaan psikologis. Secara umum, wawancara memiliki karakteristik yang hampir sama dengan interaksi sosial yang akrab, percakapan, diskusi, ataupun presentasi. Namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mewawancarai seseorang merupakan salah satu teknik untuk memperoleh informasi sebagai bahan tulisan. Teks wawancara biasanya ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat langsung dari narasumber yang dikutip dari hasil wawancara. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu: pertama, pengertian wawancara; kedua, jenis wawancara; ketiga, jenis pertanyaan dalam wawancara; empat, lembaran bimbingan wawancara; dan yang terakhir, praktik wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih di mana pewawancara memberikan pertanyaan terhadap narasumber. Narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara. Namun, untuk arti sebenarnya, wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi di tengah-tengah percakapan bebas dan polling massal, sehingga dapat melibatkan pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Menurut Sugiono, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur. Pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data. Yang ketiga, wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, yaitu ada 8. A. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Artinya, penjawab bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu untuk diberikan kepada penanya. Pertanyaan hipotetik terbuka. Ini hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. C. Pertanyaan langsung. Yang dimaksud untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi warga gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini, jawaban mudah dipahami dan dapat menghemat waktu. Kelemahannya, pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan jawaban yang telah disediakan tidak ada yang disukai oleh penjawab. Pertanyaan beban adalah pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab, disebabkan tidak ada jawaban yang benar tetapi menuntut jawaban emosional. Pertanyaan terpimpin. Pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Pertanyaan terpimpin sangat membantu dalam mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya. Pertanyaan orang ketiga.
Maksudnya, isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah dari orang ketiga, dan jawabannya pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Terakhir, pertanyaan penyidik adalah pertanyaan yang sering kali mengikuti pertanyaan langsung dan pertanyaan tertutup. Selanjutnya, lembaran bimbingan wawancara. Yang harus ada pada lembaran bimbingan wawancara yaitu identitas validator, petunjuk pengisian validasi, dan validasi instrumen, seperti yang ada pada gambar yang telah dilampirkan. Adapun aturan dalam wawancara, yang pertama, penanya harus mengenal pribadi narasumber. Penanya hendaknya memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Selanjutnya, penanya sebaiknya memberikan kuesioner, dan yang terakhir, narasumber hendaknya membaca hasil dari catatan wawancara. Itulah tadi penjelasan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.